Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 1 Desember pada peringatan wajib Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan dan martir Indonesia. Mari saudara-saudariku, kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala rahmat dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami dalam hidup kami. Dan terima kasih juga karena kesempatan saat ini bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon bantulah kami mengarahkan hati dan budi kami untuk sampu mendengarkan dan melakukan kehendak-Mu melalui sabda-Mu hari ini. Dimuliakanlah Dikau kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, sabda Allah hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 dan dilanjutkan dari ayat 24 sampai 27. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tahukah Anda bagaimana menjadi murid Yesus Kristus? Yesus dalam Injil hari ini menggambarkan bahwa orang yang mau mengikuti Yesus haruslah orang yang bijaksana. Mungkin saudara-saudariku pernah mengatakan atau mendengarkan orang lain mengatakan bahwa saya hari ini belum sempat doa pagi atau doa malam atau belum sempat menghadiri perayaan Ekaristi. Mungkin bagi orang-orang yang berkata demikian perlu mengingat kata-kata Yesus hari ini, di mana Yesus mengatakan, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Dan bagi kita saudara-saudariku yang mungkin telah setia doa pagi, doa malam, dan juga setia dalam mengikuti perayaan Ekaristi tiap hari, juga perlu mengingat kembali bahwa mengikuti Yesus tidak hanya sebatas mengungkapkan kata-kata saleh, kata-kata doa-doa dalam nama Yesus, tetapi lebih dari itu harus mampu melakukan kehendaknya, melakukan kata-katanya. Dalam Injil, Yesus mengungkapkan bahwa orang bodoh dan orang bijaksana itu tidak jauh berbeda. Mereka mampu membangun rumah yang sama, model, ukuran, dan juga mungkin bentuk yang persis sama, tetapi memiliki perbedaan pada fondasi dan daya tahannya. Ketika menghadapi cobaan yang sama, yaitu banjir, lalu juga hujan dan angin melanda rumah itu, rumah orang bodoh yang memiliki fondasi yang jelek, yaitu pasir, akan hancurlah rumahnya.
tetapi berbeda dengan orang bijak yang membangun rumahnya di atas dasar yang kokoh, sebuah batu. Ia mampu bertahan atas cobaan. Kita, saudara-saudariku sekalian, kita bisa saja berkumpul dalam tempat atau gereja atau tempat berdoa yang sama, mengungkapkan doa yang sama, memuji nama Tuhan yang sama, lalu mendengarkan sabda yang sama. Tetapi hati kita bisa berbeda. Yang mau mendengarkan dan sungguh merenungkan lalu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka tentulah hasilnya pun akan berbeda. Beato Dionysius dan Redemptus telah menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang yang sungguh mendengarkan dan melakukan sabda Allah memiliki iman yang kokoh. Bahkan iman yang kokoh itu ketika dihadapkan pencobaan yang berat, bahkan mereka harus mengorbankan nyawanya, mereka tetap setia untuk mampu melakukan kehendak Tuhan. Semoga saudara-saudariku sekalian, dalam masa penantian ini kita kembali mengingat diri kita, mengingatkan orang-orang di sekitar kita untuk hidup dalam firman Allah, kembali mengokohkan hidup kita, iman kita atas dasar firman Tuhan. Semoga Roh Tuhan membantu kita. Demikianlah permenungan kita hari ini, saudara-saudariku. Kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sabda Allah yang hidup, kami mohon bantulah kami untuk semakin mampu mendengarkan, merenungkan, dan melakukan sabdamu dari waktu ke waktu. Semoga iman kami pun dapat semakin kokoh dan semakin kuat dalam menghadapi segala macam cobaan dan dalam tantangan hidup kami masing-masing. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lorotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Frater Andriadi Sailo. Semoga Frater senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya setiap hari. Amin.